diskusi kita kali ini adalah tentang pemilihan Gubernur DIY melalui pemilu kada, artinya pemilu secara langsung. Pertama, kami ingin garis bawahi kekeliruan berpikir dari tim pro bahwa tidak ada satupun perintah konstitusi bahwa pemilihan gubernur dipilih secara langsung. Yang ada dipilih secara demokratis. Termnya seperti itu, demokratis tidak harus secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perintah konstitusi yang jelas adalah mengakui daerah satuan pemerintah yang bersifat khusus dan istimewa. Itu ada di pasal 18B. Dan rekan kami dari tim pro sudah menjelaskan bahwa berdasarkan turunan peraturan undang dari 32 yang merujuk kepada 2299 dan 2299 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74, bahwa gubernur DIY tidak terikat pada masa jabatan untuk pemilihan gubernur seperti daerah lainnya. Ini menunjukkan bahwa pengisian jabatan gubernur DIY merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keistimewaan Yogyakarta. Baik, sepertinya tim kontra kurang memahami sejarah dari masuknya daerah istimewa Yogyakarta sendiri. Daerah istimewa Yogyakarta masuk melalui sebuah perjanjian, yaitu dalam piagam kedudukan daerah istimewa Yogyakarta. Kata orang bahwa hukum itu adalah sejarah yang terbekukan. Jika kita ingin mengetahui hukum, kita merujuk kepada sejarah yang membentuk asal tersebut. Kekhususan dan keistimewaan ini merujuk pada pasal 18 sebuah amandemen bahwa negara dibagi atas satuan pemerintah kecil dan besar yang memperhatikan hak asal usul yang bersifat khusus dan istimewa. Desain pasal 18 ini untuk mengakomodir karena saat itu di Indonesia banyak kerajaan, jadi didesain agar kerajaan menggabungkan diri kepada Indonesia, dan dari sinilah dasarnya terjadi ijab kabul, terjadi tawar menawar antara, terjadi sebentar saya selesaikan dulu, ada kesepakatan antara Soekarno dan Sultan Hamengkubuwono IX bahwa kerajaan DIY Kesultanan Yogyakarta akan bergabung pada daerah istimewa pemerintah Republik Indonesia dengan mahar bahwa kekhususan istimewa DIY tidak boleh dikesampingkan, dan di dalamnya adalah termasuk di dalamnya adalah pengisian jabatan gubernur berdasarkan keturunan Yogyakarta. Tidak pernah ada ijab kabul antara daerah istimewa Yogyakarta dengan negara Indonesia. Bisa kita lihat dalam dunia tanaman dengan istilah yang mudah adalah mereka melakukan sambung bahwa daerah istimewa Yogyakarta menundukkan diri kepada negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga saya sudah bisa menangkap sehingga DIY harus menaati dan mengikuti semua peraturan perundang-undangan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kesepakatannya melalui surat Sri Sultan dan Presiden Soekarno saat itu disepakati bahwa Yogyakarta adalah daerah istimewa dengan mahar bahwa pengisian jabatan gubernur adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keistimewaan Yogyakarta. Lanjutkan sebentar argumen saya. Lalu tadi saudara mengakui bahwa karena wilayah kota di Jakarta itu sifatnya administratif, sedangkan dalam pasal 18 ayat 2 harus disebutkan bahwa kabupaten kota itu harusnya otonom. Artinya saudara mengakui bahwa Jakarta adalah daerah yang khusus, karenanya nggak masalah wali kota ditunjuk oleh gubernur. DKI Jakarta merupakan daerah administratif, bukan daerah otonom. Terima kasih. Seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota itu memiliki fungsi otonomi yang seluas-luasnya. Tetapi untuk wilayah Jakarta, wilayah kota itu hanya memiliki fungsi administratif. Kalau pakai logika saudara, seharusnya kota Jakarta di sana inkonstitusional dong. Tetapi ada pasal 18B yang mewakili satu perintah bersifat khusus dan istimewa. Khusus artinya untuk menjawab kebutuhan masyarakat, karena DKI Jakarta adalah sebuah kota ibu kota provinsi, dibikin kekhususan. Tapi untuk daerah istimewa itu adalah pengakuan yang apa adanya. Yogyakarta adalah kerajaan yang kita akui apa adanya dong. Sultan di sana sebagai raja sekaligus gubernur DIY. Berdasarkan pasal 18B, keistimewaan Yogyakarta yang dimana termasuk di dalamnya tentang pengisian jabatan gubernur adalah bagian tidak terpisahkan dari keistimewaan Jakarta. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perdebatan sudah kita ikuti dari masing-masing kubu. Selanjutnya tentu tergantung penilaian dari 9 dewan juri. Namun sebelumnya kita ikuti dulu kesimpulannya sebagai benang merah dari argumentasi masing-masing kubu. Saya berikan dulu kesempatan kepada kubu pro. Kami berhasil membuktikan bahwa pemilihan gubernur DIY atau daerah istimewa Yogyakarta adalah konstitusional. Argumen yang kami paparkan sudah jelas, rasional, masuk akal, dan beralasan. Dan tentu saja didasarkan dengan konstitusi kita. Namun, sebaliknya, seperti yang telah kita simak bersama, bahwa tim kontra tidak mampu merasionalisasi argumen-argumennya yang didasarkan pada konstitusi itu sendiri. Sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa argumen dari tim kontra tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, kami semakin yakin dengan berpendirian teguh pula bahwa pemilihan gubernur daerah istimewa Yogyakarta sesuai dengan
93,2% penelitian dari WMU dan Kompas menunjukkan bahwa rakyat Yogyakarta mempertahankan status keistimewaannya. Oleh karena itu, menurut Montesquieu, laws will not be changed without good reasons. Ketika tidak ada masalah dalam hukum, kenapa harus dirubah? Yogyakarta sampai sekarang tetap nyaman, dan kami dari tim UGM sampai saat ini tetap konsisten tidak lapor ketersinggungan. Setelah melalui perdebatan yang seru, akhirnya tim debat Universitas Gadjah Mada berhasil mengungguli tim debat Universitas Kristen Satya Wacana. Kedua finalis juga berhak mewakili perguruan tinggi seprovinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk berdebat di babak final lomba debat konstitusi tingkat nasional Jakarta awal Juli mendatang. Dan demikianlah